Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhanku Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kuasa di sorga, terima kasih banyak untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa Engkau kumpulkan kembali di tempat ini, untuk bisa memuji Engkau, untuk bisa memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan, pekerjaan, kehidupan Tuhan, keluarga, saudara-saudari di dalam Kristus yang selalu menyertai kami Tuhan. Saat dimana kami mungkin sedang butuh dihibur, saat dimana mungkin kami sedang butuh dikuatkan, saat dimana mungkin bahkan kami juga bisa merayakan sukacita bersama dengan kemenangan-kemenangan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhanku Yesus Kristus yang Maha Baik, kami juga berdoa kiranya saudara-saudari dalam Kristus yang ada di Bali Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua, kiranya tangan Engkau benar-benar mengurapi dan menjamah kami semua yang di Bali Tuhan, agar mereka bisa semakin dikuatkan imannya, semakin berkobar, sehingga mereka bisa semakin semangat untuk takut akan Engkau, bahkan terus mewartakan firman Engkau kepada orang-orang ada di sekitar mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami-kami yang ada di sini, di Tangerang Tuhan, istilahnya mungkin di kandang Tuhan, agar Engkau juga berkati, sertai kebaktian ini Tuhan, agar kebaktian ini, ibadah ini Tuhan bisa memuliakan nama Engkau dan bisa menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan mewartakan firman, agar Engkau benar-benar bekerja Tuhan melalui mulut hamba-Mu, melalui pikiran hamba-Mu, melalui pengalaman hamba-Mu Tuhan, agar kiranya yang diberitakan adalah yang hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk semuanya. Kau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya. Kiranya ini bisa memuliakan nama Engkau Tuhan. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Ya, rasanya tadi kok mulut saya kering terus ya. Karena berdiri di depan seperti ini kayaknya nggak mudah sekali ya. Ini pertama kali saya dalam sejarah, selama saya jadi seorang murid, diminta untuk berkhotbah pada minggu pagi ini ya. Tapi sebelumnya sambil Pak Hans, saya minta tolong untuk bantu di sini. Kita bisa lakukan 3S ya. Kita senyum, kita sapa, kita salam kanan kiri kita. Boleh ya? Kita senyum, sapa dan salam ya. Sambil Bro Hans bantu saya ini. Thank you ya. Nih, di sini nih passwordnya. Ya, oke. Ya, kalau saya diminta untuk sharing atau kasih seminar atau kasih workshop tentang pendidikan anak atau anak berkebutuhan khusus, kayaknya tanpa slide teks pun saya bisa ya. Tapi kalau hari ini saya sudah berdoa 8 kali berturut-turut ya. Makanya nanti ada 8 poin. Karena sekali berdoa didapetin 2 poin dari Tuhan ya. Oke, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang nanti diwartakan itu semuanya dari Tuhan ya. Oke, sebetulnya saya juga lihat kanan kiri ya. Ini siapa nih yang nggak ke Bali ya? Gitu kan? Kenapa? Saya pikir kan, kenapa kok nggak mereka ya? Kenapa kok aku gitu nih nggak? Jadi jujur ya, saya ini sudah sering menolak setiap Pak Sahat minta saya untuk mungkin melayani ya. Dan saat itu saya juga tahu Pak Sahat dalam kondisi secara kesehatan itu kurang baik ya jantungnya. Dan pinter banget ya cara dia minta saya gitu enggak. Dia tanya dulu saya, Dan kamu ke Bali enggak? Sebetulnya dia udah tahu saya nggak ke Bali gitu kan. Oke, jadi pinter banget ya Pak Sahat. Dia bilang saya enggak bro gitu kan. Karena saya udah ada plan gitu kan, udah jauh-jauh kita plan tahun-tahun sebelumnya. Udah gitu langsung dia bilang, oh kalau gitu kamu bisa dong ya. Gantikan saya untuk bisa khotbah hari Minggu. Ya saya langsung nggak enak ya, udah mah nggak ke Bali, ya kan? Kalau diminta masa saya mesti nolak lagi dan dia kondisinya juga dari kurang baik. Jadi saat itu saya benar-benar mau berusaha jadi anak bimbingan yang baik. Ya buat Pak Sahat ya, semoga Pak Sahat happy ya pada saat itu ya. Karena dia sering ditolak sama saya, oke?
Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana kita bisa menjaga agar api semangat kita itu terus menyala ya, Bapak Ibu ya. Dan apa yang akan saya sharingkan hari ini sebetulnya adalah, saya sebutnya adalah sharing bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup saya. Ya, itu yang akan saya sharing hari ini. Jadi kalau memang nanti relate atau mungkin berkaitan, ya berarti kita sama-sama manusia yang memang juga punya kekurangan ya. Tapi kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, judul khotbah atau sharing pada pagi hari ini adalah Guard the Flame ya. Bagaimana menjaga agar api itu tetap menyala. Bapak Ibu ya. Nah, izinkan saya untuk ke slide berikutnya. Ini poin pertama yang Tuhan kasih ketika saya doa pertama kali ya. Minta bimbingan daripada Tuhan. Jadi yang pertama adalah, apa yang membuat api itu tidak terus menyala, itu adalah kepasifan dan juga ketersendirian ya. Jadi ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 14. Mari kita baca di 1 Timotius 4 ayat 14 sampai ayat 15 ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang ya. Jadi kalau dibilang lalai, kalau itu saya lihat arti daripada lalai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah tidak ingat karena saking asiknya melakukan sesuatu yang dia mungkin suka saat itu. Oke? Dan juga artinya ketika saya lalai berarti saya sudah tidak lagi mengindahkan sesuatu atau tidak menganggap sesuatu yang mungkin Tuhan kasih itu menjadi penting. Jadi kita sudah, fokus kita sudah ke tempat yang lain atau kegiatan yang lain ya. Nah, kalau kita bicara karunia juga ternyata saya dalamin ya. Ini bersyukur banget ya saya khotbah hari ini ya, di zaman teknologi ya. Jadi apa-apa saya tinggal tanya ChatGPT ya. Dan itu keluar semua jawabannya. Oke? Tapi tentu khotbah hari ini dari hati, bukan dari ChatGPT ya, betul ya. Jadi karunia itu ada 3 teman-teman ya. Kalau saya boleh mungkin sharing. Pertama adalah karunia rohani, kedua adalah karunia keselamatan, dan ketiga adalah karunia pelayanan ya. Dan dibilang di sini kalau kita lalai, kalau kita tidak perhatikan semuanya itu, berarti tidak akan ada kemajuan dalam diri kita yang nyata, yang akhirnya tidak berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Betul ya? Kalau kita balikin kan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu itu nyata kepada semua orang. Jadi apa yang membuat kita lalai, alay atau pasif, membuat kita menjadi karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada kita itu sudah tidak akan lagi berkembang. Setuju ya? Semakin kita pasif, semakin kita tidak melakukan sesuatu yang menjadi talenta, bakat atau kemampuan kita, saya percaya kemampuan tersebut tidak akan pernah berkembang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Semakin pasif, semakin lama-lama pasti semakin redup. Betul ya? Tidak ada orang yang pasif itu bertumbuh. Tidak ada orang pasif itu semakin tajam. Dan itu yang terjadi kepada diri saya, teman-teman ya. Jadi pasif itu memang sangat bahaya ya. Karena semakin kita diam, semakin kita duduk, semakin kita tidak melakukan apa-apa yang dimana Tuhan sudah kasih karunia-Nya, itu membuat kita tidak bertumbuh. Kalau kita bicara karunia, kita tahu ya bahwa karunia itu ada karunia mengajar, betul ya? Kepada orang-orang yang ada di sini saya percaya banget. Setiap dari Bapak Ibu teman-teman pasti punya karunia, punya kekuatan yang Tuhan sudah kasih. Ada orang yang jagonya itu mengajar, ada orang yang jagonya itu mewartakan. Saya kebetulan bekerja sebagai guru dan saya akui ya talenta yang Tuhan kasih kepada saya itu adalah mengajar. Saya sudah mengajar hampir dari tahun 2008 sampai sekarang. Jadi rasanya kalau saya nggak ngajar, rasanya aneh gitu ya. Rasanya hidup itu sepertinya tidak melakukan suatu passion atau minat yang Tuhan sudah kasih kepada saya. Dan itu membuat saya semakin tumpul ya teman-teman ya. Nah, karunia ada orang yang mungkin jagonya itu dia bertemu orang
ngobrol sama orang, spend time sama orang, dan dia merasa dia punya fungsi, dia punya manfaat. Itu yang membuat dia semakin dekat sama Tuhan karena dia menggunakan karunia yang Tuhan kasih kepada dia. Dan itu membuat dia juga semakin bertumbuh, betul ya? Coba saya minta kalau misalnya contoh ya, di sini orang-orang yang sangat suka ketemu orang, suka spend time, suka ngopi. Pokoknya dia kalau nggak keluar ketemu orang itu pokoknya dia nggak merasa dia tuh berguna ya. Coba kita bilang minta sama Irwan Baby ya, kalau dikerem jadi 2 hari di rumah. Saya yakin pasti dia nggak tahan tuh. Betul nggak? Karena Irwan itu kalau saya lihat ya, kalau dia nggak ketemu orang, nggak ngobrol sama orang, nggak ngopi sama orang, walaupun ngomongnya kadang nggak jelas juga, betul nggak? Ya, tapi dia itu energinya itu benar-benar merasa dia beda. Benar apa benar? Benar ya, ya kan? Itulah orang-orang ekstrovert ya. Kalau orang seperti saya semakin ketemu orang, semakin banyak ketemu orang, ngobrol, makin stres saya. Kenapa? Karena energi saya semakin berkuras nih, Kak. Itulah orang-orang yang introvert ya. Nah, tapi bukan berarti ya saya juga begitu terus, betul nggak? Karena saya percaya setiap daripada kita sudah ada karunianya masing-masing ya. Ada orang yang jagonya doa, ada orang yang jagonya dengan musik, dengan nyanyi, betul nggak? Dan saya bersyukur ya, setiap daripada kita itu punya karunia dan Tuhan kasih kepada kita. Ada orang yang bahkan sukanya ngunjungin orang sakit. Ya, saya lihat Daniel Ribut ya, itu terkenal banget. Betul nggak? Dan saya benar-benar, bro, saya lihat hidup kamu bro ya, saya benar-benar tertusuk. Kenapa? Dalam kesulitan kamu pun ya, kamu masih bisa kunjungi orang sakit, masih bisa ke rumah duka nyanyi ya kan, hibur orang yang sedang berduka, padahal kamu sendiri juga lagi nggak gampang, betul nggak? Dan ketika dia melakukan itu, dia merasa bermanfaat, dia merasa berguna, dia memuliakan nama Tuhan, selama motivasinya adalah untuk Tuhan, betul ya? Dan dia makin bertumbuh di dalam Tuhan, imannya semakin kuat, betul nggak? Nah itulah memang luar biasanya kalau kita benar-benar tidak lalai teman-teman. Ya, jangan lalai karena kita semua punya gift dari Tuhan ya. Makanya di Galatia ayat 6 pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemu itu artinya apa? Bosan. Jadi Tuhan bilang jangan bosan-bosan kamu berbuat baik. Betul ya? Saya mau tanya di sini, siapa di sini yang ketika Anda berbuat baik menolong orang, Anda tidak merasakan hidup Anda lebih bermakna? Ada nggak? Nggak ada ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang, kita menolong orang, bahkan kita cuma datang doain aja, itu membuat kita lebih punya makna ketika kita pulang. Padahal kita capek, betul nggak ya? Ya itu sebetulnya ya. Makanya Tuhan itu baik banget. Tuhan sudah desain kita semua menjadi orang yang makhluk sosial. Kalau kita tidak bersosialisasi, kita pasti menjadi orang yang tidak antisosial dan membuat kita semakin redup api kita, ya. Dan di sini lemah itu artinya apa? Di sini artinya sudah tidak bertenaga lagi. Artinya apa? Kita sudah tidak tegas lagi. Betul teman-teman ya. Saya alami dalam diri saya ketika saya sudah pasif, saya semakin menyendiri, betul nggak? Apalagi orang melo dan introvert, betul ya. Semakin sendiri semakin asik ya. Tapi akibatnya apa? Saya semakin tidak tajam sama firman Tuhan. Saya semakin banyak sekali saya kompromi. Dan akhirnya apa? Membuat hidup saya menjadi murid yang sudah lagi tidak tegas. Betul nggak? Kenapa? Karena kekuatannya bukan dari Tuhan lagi, tapi dari diri saya sendiri. Saya semakin bergantung kepada kemampuan saya, talenta saya, dan pengalaman saya. Akhirnya ketika ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib, atau mungkin punya pemikiran-pemikiran yang duniawi, jujur ya, saya sudah merasa minder dan insecure untuk bisa menegur dia tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena bukan lagi Tuhan yang menjadi utama saya, tapi adalah apa? Kemampuan dan talenta-talenta yang saya miliki ya, betul nggak? Pengalaman pengetahuan itu bagus ya. Saya juga ambil S2, pengen ambil S3, tapi kadang sekali lagi ya, buruknya ketika kita semakin bertambah pengetahuan, kita semakin angkuh dan kita semakin bergantung pada pengetahuan pengalaman kita daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan ini bahaya ya teman-teman ya. Makanya saya merasa mari kita jangan pasif. Mari kita jangan gunakan karunia Tuhan ya. Karena kalau enggak kita semakin sendiri. Ya. Nah, makna lalai, wah, karena disuruh khotbah ya, akhirnya saya ambil artinya apa nih dari bahasa Yunani ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih boro-boro ya, pengen cari tahu bahasa ini Yunani artinya apa ya. Oke, akhirnya saya ambil arti daripada bahasa Yunani bahwa lalai itu
dari bahasa Yunani namanya ameleo kalau tidak salah ya. Artinya adalah mengabaikan. Jadi kamu dan saya mengabaikan karunia Tuhan. Yang kedua, menyepelekan. Jadi kamu menganggap remeh, betul ya? Oke, yang ketiga adalah kamu dan saya tidak peduli lagi. Ini bahayanya ketika kita lalai. Ya, waktu ketika kita tidak lagi mengindahkan, tidak menganggap bahwa Tuhan itu, karunia itu penting buat kita. Oke? Dan ini dampak-dampaknya ya, konsekuensinya. Pertama, karunia itu bisa melemah ternyata. Betul ya, brother sister ya. Saya lihat, saya sudah dibaptis 2002. Saya berarti sekarang 2025, berarti sudah 20 tahun lebih ya. Saya menjadi murid, betul ya? Oke? Dan saya lihat ya, maaf ya teman-teman ya. Teman-teman seperjuangan saya dulu ya. Saudara-saudara di dalam Kristus yang dulunya berkobar, semangat, melayani ya. Maaf ya, satu demi satu mereka tumbang. Kenapa? Ya karena lalai. Ya, karena makin lemah karunia itu. Oke? Kedua adalah apa? Semakin samar, betul nggak? Tujuan hidup dulunya apa? Memuridkan orang, menginjil, setiap ketemu orang pasti pengennya sharing, pengen ajak orang-orang bisa mengenal Tuhan. Lama-lama apa? Panggilannya bisa semakin samar. Istilahnya apa? Ada dalam diri saya akui ya di depan kita semua. Kadang jadi standar saya tentang murid itu jadi bukan lagi firman Tuhan, tapi udah menurut persepsi saya sendiri. Saya lihat murid gak murid sama aja lah, kok hidupnya begitu juga kok. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang tadinya menjadi idealisme saya itu menjadi samar, menjadi kabur ya, menjadi tidak jelas gitu enggak. Tentang pertemuan demi pertemuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Kerugiannya adalah bagi orang-orang terdekat, betul enggak? Coba aja suami, istri atau anak kita ya. Lalai, oke, sudah lagi bosan dengan firman Tuhan, bosan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya percaya ya, itu dampaknya pasti kepada orang-orang yang dekat sekitar kita. Korban pertama adalah pasti pasangan kita, betul nggak? Betul ya? Korban kedua adalah siapa? Anak-anak kita, betul nggak? Korban ketiga siapa? Orang-orang ada dalam persekutuan kita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita lagi nggak oke, betul nggak? Ya, saya percaya kita bukan orang bodoh. Kita bukan orang yang naif dan polos. Kita pasti tahu ketika pasangan kita, suami dan istri dan anak kita atau orang-orang terdekat kita sudah lagi pasif, sendiri dan semakin tidak tajam akan firman Tuhan. Saya percaya pasti kita sebenarnya sudah tahu ya. Dan yang terakhir apa? Lama-lama menjadi merasa terasingkan, betul nggak? Terisolasi, betul nggak? Ya, saya sadar banget itu. Ketika saya sudah mulai lalai, sudah mulai pasif, sudah mulai banyak sendiri ya. Apa yang terjadi sama saya? Makin lemah, makin samar panggilannya. Akhirnya berdampak pada orang sekitar saya jadi mudah marah ya, mudah negatif, betul nggak? Apalagi apa? Dan semakin asik dengan kesendirian saya. Akhirnya apa? Saya merasa sudah lagi tidak berani dan punya fungsi. Akhirnya apa? Setiap kali pas saat minta saya melayani, no. Setiap sekali saat minta saya melakukan sesuatu, nanti dulu. Kenapa? Ya karena ini. Simple ya. Karena ini saudara-saudara ya. Karena semakin saya merasa bahwa nggak ada peran, nggak ada fungsi, ngapain. Betul nggak? Akhirnya apa? Saya lama-kelamaan makin shifting, makin drifting, dan akhirnya saya asik melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan Tuhan sudah lagi bukan menjadi utama saya. Tapi karir saya, pekerjaan saya bukan berarti kita nggak kerja keras ya untuk pekerjaan dan usaha kita, betul nggak? Kita juga harus jadi garam dan terang, betul nggak? Tapi saya semakin asik di sini dan akhirnya saya meninggalkan Tuhan dan akhirnya saya sudah sadar bahwa saya semakin jauh dari Tuhan. Itulah saya lihat bahayanya ya ketika saya sudah pasif, saya sudah sendiri karena saya sudah lagi tidak menghargai karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Oke? Nah, ini kenapa sebabnya? Karena ini. Kepahitan dan kekecewaan. Siapa di sini yang tidak pernah kecewa? Angkat tangannya. Gak ada ya, berarti kita sama ya. Betul ya? Siapa di sini gak pernah pahit? Tidak ada. Setiap daripada kita pasti pernah mengalami kekecewaan dan akhirnya menimbulkan kepahitan, betul ya? Jadi ini adalah salah satu sebab ya, selain dosa-dosa yang lain, yang membuat saya dan kamu dan kita semua menjadi lalai. Akhirnya menjadi sendiri karena kita kecewa.
ya, dan kita pahit. Oke, ini poin kedua saya. Makanya dibilang di Efesus ini ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya kecewa. Ya, kalau saya boleh sharing ya. Saya dulu semangat menjadi teens mentor. Siapa di sini yang teens mentor? Angkat tangannya. Lia ya, oke. Saya dulu semangat belajar Alkitab dengan anak-anak remaja. Saya baptis mereka. Saya lihat anak saya makin jauh dari Tuhan. Saya sudah minta bantuan A, bantuan B, bantuan C ya. Sampai saya sendiri sudah kehilangan akal. Ini anak saya kenapa ini? Sedangkan bapaknya rajin melayani, rajin baptis anak-anak orang ya kan. Sedangkan saya sedih dan merasanya mau marah ya ketika saya melihat anak saya sendiri semakin tidak dekat sama Tuhan. Hari Minggu adalah pergumulan saya. Kenapa? Karena anak saya, ya saya sudah minta izin kepada dia untuk saya boleh sharing hari ini. Ya, Dylan yang sekarang saya ada di Bali ya, semangatnya minta ampun karena saya mesti ngerem ya kan. Oke. Setiap minggu itu saya paling bergumul. Kenapa? Karena ngebangunin dia, betul nggak? Dan muka dia itu selalu ditekuk. Ya, mukanya gini nih. Ya, kamu pernah lihat muka saya lagi murung kan? Nah, itu mirip ya. Jadi kalau kamu pernah lihat muka saya lagi murung, nah itu mirip Dylan waktu itu dulu, waktu dia belum bertobat ya. Jadi tiap minggu sampai saya ajak dia untuk devotional, jadi dia nyanyi yuk. No Dedi, saya nggak suka nyanyi. Sekarang malah mau nyanyi gara-gara Irwan. Saya bingung ini enggak, padahal kamu tahu dari mana itu karunia kamu nih enggak? Ya mudah-mudahan benar-benar dari dia ya, bukan karena di ojok-ojok sama orang ya. Dan saya sangat bergumul. Setiap minggu saya hampir ribut sama dia gara-gara mau ke gereja apa nggak ke gereja. Akhirnya ada satu momen di mana saya merasa kok kayaknya mulai ya menyalahkan orang, betul ya. Oh ini gimana nih kok mentor yang lain kok nggak masuk ke hidup anak saya, betul nggak? Ini gimana? Sampai saya menyalahkan pembimbing saya juga Pak Sahat ya. Pak Sahat adalah orang yang paling sering saya salahkan. Untung dia nggak ada di sini ya, oke? Nah, kenapa kok dia nggak masuk ya? Jadi semua orang saya salahin, bahkan jemaat pun saya salahin. Itulah manusia ya. Ya, di sini ada nih yang nggak suka nyalin orang. Nggak ada ya. Dosa pertama itu kan Adam dan Hawa udah saling salah-salahin, betul nggak? Ya kan Adam salahin Hawa salahin ular ya kan? Yang ular nggak tahu salahin siapa gitu kan. Nah jadi benar-benar saya merasa bahwa kayaknya kok ini berat banget ya. Karena kecewa. Ekspektasi saya mungkin tinggi. Betul ya. Saya semakin merasa bahwa, dan paling sedih lagi ketika ada orang dari Jakarta yang saya kenal ya. Dia tahu kalau anak saya itu lagi nggak gampang ya untuk dimenangkan. Ini tiba-tiba telepon, chat WA, bro. Tolong dong bantu, anak saya sudah mau dibaptis, kasih saya masukan. Dalam arti saya, anak gua aja masih belum, lu minta gua kasih masukan nih enggak? Ya kan, jadi saya juga merasa kayaknya makin terpukul ya. Makin terpukul, makin sedih. Dan akhirnya saya merasa bahwa kayaknya kok saya jadinya gagal ya. Apalagi saya seorang individu yang sangat punya skema namanya unrelenting standard ya. Ini bahaya banget ya, perfeksionis sekali ya. Jadi saya tuh coba atur semua hidup anak saya. Dan akhirnya semakin saya atur dia semakin jauh daripada Tuhan ya. Dan ini benar-benar membuat saya kecewa. Akhirnya membuat saya merasa bahwa saya tidak lagi punya contoh ya dalam hidup saya. Akhirnya saya mulai pahit. Nah ini yang saya lihat bahayanya dengan tanda dan gejala perilaku orang-orang seperti saya ya. Ketika saya mulai kecewa dan pahit ya. Dan semoga ini kita relate sama kita semua ya teman-teman ya. Pertama ya. Tanda pertama adalah emotional dan relational. Apa ini dilihatnya? Menjauh dan menarik diri dari persekutuan, betul nggak? Nah, cuman saya problemnya, saya ini pemimpin PDG. Jadi gimana saya mau menarik diri, betul nggak? Kalau saya mungkin bukan pemimpin PDG, itu namanya kan gampang menarik diri ya. Tapi karena saya ada beban di punggung saya sebagai pemimpin PDG, akhirnya apa? Ya itu yang kadang membantu ya. Tapi itu juga membuat saya tuh kalau
ketemu bikin PDG, pertemuan, persekutuan, itu sudah tidak ada lagi rohnya di situ. Kenapa? Karena sebetulnya itu cuma saya lakukan karena aktivitas, betul nggak? Karena tugas, karena saya pemimpin PDG, ya tugasnya adalah ngumpulin orang untuk berkumpul bersama, itu yang saya lakukan nih nggak? Tapi saya yakin nih teman-teman saya berada di dalam grup Modern Land ya, yang sekarang menjadi Promised Land, betul nggak ya? Oke, saya yakin banget mereka ini bisa sense, betul nggak? Betul ya? Bro Chris, betul kan? Ya bisa sense lah pasti itu orang-orang itu. Saya nggak mungkin mereka nggak bisa sense saya lagi nggak oke. Ya makin nggak ada rohnya, makin nggak tajam dan ngerasa rutinitas aja itu saya lakukan. Ya, yang kedua nih bahayanya, sikap apa ini? Apatis. Oke? Skeptis ya. Tidak lagi tertarik dengan kerohanian dan pelayanan. Dan itu yang terjadi sama saya. Semakin saya nggak tertarik sama pelayanan. Apalagi maaf ya, kalau lihat orang-orang grup lain berbuah, ya bisa menangin banyak orang ya. Jujur ya, saya merasa makin kecil. Pernah nggak kita ngalamin gitu? Pernah ya? Atau saya doang nih? Oke, saya merasa makin kecil. Saya merasa makin nggak berguna teman-teman. Saya merasa makin, kok kenapa ya seperti ini? Tapi sebetulnya saya tahu pangkalnya karena saya memang sudah lalai, sudah pasif. Itulah dampaknya, betul ya? Kemudian apa? Ini yang berikutnya lagi, semakin defensif, betul nggak? Ya kan? Semakin defensif, betul nggak? Kenapa? Terutama yang berkaitan dengan komunitas dan kepemimpinan. Oke? Semakin defensif. Jadi nggak terima, ini nggak? Kalau dikoreksi, ya diberikan masukan, ya itu nggak terima. Oke? Dan kalau yang berkaitan dengan komunitas, ya bahkan kepemimpinan, ya itu juga saya merasa kayaknya tuh saya udah melakukan yang terbaik. Bahkan ada dalam pikiran saya, ini tolong jangan dicontoh ya. Maaf ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih apakah saya boleh utarakan apa enggak ya. Bahkan dalam pikiran saya, ya masih untung ada gua yang mau melayani daripada nggak ada. Kadang bisa begitu teman-teman ya. Itulah betapa sombongnya saya ketika saya sudah pasif dan sudah sendiri. Oke? Karena juga kecewa dan pahit ya. Udah gitu yang berikutnya perkataannya jadi banyak ngeluh, banyak negatif ya. Oke, saya nggak tahu nih siapa di sini yang suka saya spend time-in ya ketika saya lagi pasif, lagi kecewa, lagi pahit ya. Ya saya bersyukur ya punya teman-teman di dalam satu persekutuan yang bisa mendengar ya, karena saya hanya butuh didengar kadang-kadang ya. Orang melankolis itu jangan dikoreksi ya, semakin dikoreksi dia semakin jauh tuh enggak. Karena dia sendiri sudah menganggap dirinya sudah tidak layak ya. Saya butuh didengar. Dan saya bersyukur selama itu berproses 1 tahun, hampir 2 tahun mungkin saya tidak baik kondisi saya. Ya saya punya teman-teman dalam satu persekutuan kecil yang mendengar saya. Ya padahal saya tahu tuh kalau saya rekam kata-kata saya itu benar-benar ya sama sekali nggak membangun. Untung aja itu Chris sama Fardi masih setia tuh. Ya. Kalau enggak mereka mungkin udah lihat ini pemimpin macam apa ini begini ini enggak. Ya, saya bersyukur mereka bisa dengar. Walaupun saya tahu mereka juga pasti kritikal juga pasti ya ngelihat pemimpinnya kayak begini ya. Tapi saya bersyukur ya, mereka sangat sabar sama saya. Grup terima saya, padahal mereka tahu saya sangat tidak baik. Oke? Mereka tahu saya jadi banyak ngeluh, banyak bandingin orang, banyak negatif ya kan. Dan itu yang terjadi sama diri saya. Yang berikutnya apa? Komitmen, maaf ya mata kanan saya kurang baik ya, jadi kadang saya masih lihat datang dan hadir hanya sebagai formalitas, betul nggak? Ya, itu saya rasakan banget setiap saya hari Minggu, yang penting saya duduk diam ngangketin kursi, udah gitu dadah pulang. Ya, dan jarang sekali saya fellowship. Dan saya suka banget di rumah duduk sambil ngopi, sambil ngeteh, nonton film, Netflix ya. Itu jadi kesukaan saya banget. Aduh rasanya enak banget ya nggak melayani. Itu bahaya loh. Dan itu terjadi sama saya. Oke? Yang kalau ke pertemuan itu apa yang ada? Yang ada komplain terus. Ini meeting lagi, meeting mulu nih nggak? Negatif perkataannya. Ya akhirnya kenapa? Saya mau tanya ya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar saya? Mereka terdampak gak? Pasti terdampak ya, Bro Chris, jangan bohong ya. Pasti terdampak dia. Untung saya di sini sekalian ngomongin sekalian ya. Oke? Nah, ya,
pasti teman-teman saya nggak tahu ada awan mana awan. Oke, pasti mereka terdampak. Nggak mungkin nggak terdampak. Bohong ya. Pasti pelan-pelan mereka terpengaruhi. Kenapa? Karena lihat pemimpinnya kok begini gitu nih. Oke? Dan yang akhirnya apa? Jadi nggak komit ya, jadi formalitas. Dulu kita bisa ketemu setiap minggu. Bahkan dulu pernah kasih masukan, bro bisa nggak sih nggak ketemu tiap minggu? Nah akhirnya saya gunakan nih. Oh dulu kan kamu nggak mau ketemu tiap minggu nih ya. Kesempatan gua lagi nggak oke, ya udah ketemunya 2 minggu sekali. Lama-lama sebulan sekali. Oke, dan saya lihat ya, saya perhatikan baik-baik ya. Saya lihat orang-orang dalam persekutuan saya mulai drifting. Mulai kompromi. Benar apa benar? Benar ya, oke? Itulah yang terjadi. Oke, jadi pemimpin itu memang nggak mudah ya. Kita selalu disorot. Kita harus siap dikritik, harus siap dikoreksi ya. Nggak gampang, memang itu. Tapi saya percaya, kalau kita dikasih karunia untuk memimpin, berarti Tuhan tahu bahwa itulah yang harus kita lakukan. Oke? Kemudian berikutnya apa? Kerohanian. Mulai gejala berikutnya ya, mulai ragu dengan Tuhan. Mulai Tuhan lihat, Tuhan kok nggak adil ya? Kok Tuhan bisa berkati dia? Padahal dia nggak melayani. Kenapa kok dia bisa berkati lebih daripada saya? Padahal saya kerja keras, saya rajin loh. Saya ibadah loh, saya doa loh, saya saat teduh loh. Saya melayani loh, akhirnya apa? Jadi begitu. Jadi itulah saya, betul nggak? Itulah kita manusia bisa seperti itu nih nggak? Saya tertusuk sama kakak ipar saya ya, pernah ngomong begini dia. Jadi murid itu bukan kita bicara berkat, kita lakukan sesuatu kita dapat berkat. Jadi murid itu kita jadi murid, kita lakukan yang sesuai dengan murid Yesus. Kakak ipar saya pernah ngomong begitu ya, oke? Dan benar jadi merasa nggak lagi kalau doa kita suka, betul nggak? Tapi yang sering jadi masalah apa? Kita sudah tidak lagi saat teduh. Saya saat teduh cuman apa? Cuman yang penting baca checklist, saya sudah saat teduh. Tapi nggak dalam teman-teman. Oke, ini gara-gara disuruh khotbah hari ini bisa lebih dalam saat teduhnya. Oke, tapi bukan berarti saya minta dikhotbahin terus, enggak ya. Oke, nah ini yang terjadi ya. Ini tanda dan gejala yang kita harus ketahui ya. Ketika kita sudah mulai pasif, sendiri, kecewa, dan pahit. Oke, jadi kalau saya mungkin mengajar di dunia anak berkebutuhan khusus ya. Kalau anak itu kan kayak misalnya anak dengan autisme atau ADHD itu kan ada karakteristiknya ya. Nah ini karakteristik kita ketika kita lagi lemah secara rohani. Oke, hati-hati ya teman ya. Kita bisa melakukan self assessment ya. Jangan-jangan mungkin beberapa dari kita ya ada yang udah seperti ini. Sama seperti saya. Oke, hati-hati teman-teman, saudara-saudari ya. Karena saya lihat banyak ya. Dulu yang sangat semangat, berkobar, maaf ya, full time minister ya. Sekarang sudah nggak tahu lagi mereka di mana. Saya sedih juga karena mereka adalah pahlawan-pahlawan iman saya dulu. Oke, saya kaget, bahkan saya terkejut. Kok bisa ya seperti itu? Ya bisa lah. Orang Daud aja bisa jatuh kok, betul nggak? Musa aja bisa jatuh kok, apalagi saya, apalagi kita semua, betul nggak? Oke, nah kemudian yang terakhir nih, karena saya mungkin orang psikologi, saya kasih juga yang psikologisnya, betul nggak ya? Ini psikologisnya yang bahaya ya, overthinking. Ya, jadi banyak sekali overthinking. Akhirnya apa? Ya makin cemas, makin gelisah, gundah, galau ya kan, udah gitu merasa selalu disudutkan, betul nggak? Ya, selalu merasa disudutkan. Kayak gini loh, yang nggak ada kaitannya dengan saya pun, saya merasa jadi kayak disudutkan. Jadi sepertinya kayak orang-orang ini lagi ngomongin saya, padahal enggak. GR banget ya, betul nggak? Nah akhirnya apa? Jadi sampai merasa bahwa sulit memaafkan dan merasa selalu tidak dihargai. Oke? Nah inilah sebetulnya yang terjadi kepada diri kita ya teman-teman ketika kita kecewa dan pahit. Oke? Nah, apa penangkalnya? Harus ada obatnya dong ya, betul ya? Masih semangat teman-teman? Masih ya? Oke, penangkalnya saya suka banget dengan ayat ini. Ayat ini selalu menjadi satu inspirasi buat saya pribadi. Karena Yesus pun mengalami itu. Ya, kita baca di Matius 26 ayat 36 sampai itu salah ketik ya, maaf ya. Oke, saya bacakan ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa yang saya suka di sini? Ini ayat favorit saya teman-temannya. Kenapa? Saya lihat Yesus kok humble banget ya. Betul ya? Yesus tuh rendah hati banget. Dia tahu dia takut, dia tahu dia lagi kecewa, dia tahu dia lagi mungkin juga kesel. Kok kenapa mesti saya nih enggak? Yang harus ngalamin semuanya ini, betul nggak? Tapi saya lihat Yesus ini dia bisa menceritakan kepada orang terdekat dia bahwa dia sedang takut dan gentar. Sampai mau mati rasanya ya. Nah jadi, tapi saya juga percaya bahwa Yesus juga memilih orang-orang yang dekat dan dia percaya ya untuk dia juga bisa sharing tentang pergumulan hidupnya, betul nggak? Oke, saya percaya kita perlu terbuka. Kita mesti humble dan kepada orang-orang yang kita tahu kita bisa bantu, betul nggak? Tentu bukan kepada setiap orang ya, yang ada nantinya jadi yang gosip, betul nggak ya? Tapi kepada orang-orang yang kita bisa bantu kita. Ya, apakah itu pembimbing kita, apakah itu sahabat dalam jemaat ya, atau mungkin orang-orang yang kita bimbing tapi kita lihat dia sudah cukup matang dan dewasa. Dan bersyukur ya, kita juga punya di sini punya kakak ipar kita juga, betul nggak ya? Dan semua daripada kakak ipar saya itu sudah murid juga ya. Jadi kita bisa sharing kepada mereka. Dan kadang butuh kerendahan hati ya untuk saya bisa menceritakan semua pergumulan saya. Padahal takut ya, betul nggak? Apa takutnya ketika kita menceritakan? Apa takutnya ketika kita menceritakan? Takut dihakimi kan? Itu yang saya kadang takut. Jadi serba salah teman-teman dia. Cerita terbuka nanti malah dia negatif sama saya. Betul nggak? Nggak cerita beban makin bermasalah. Ini jadi saya apa? Jadi susah tidur, cemas, ya nggak happy, betul nggak? Tapi akhirnya saya ambil resiko, saya tetap cerita kepada orang yang saya bimbing, kepada istri saya udah tahu banget kacaunya saya waktu itu ya. Oke, bahkan juga kepada orang yang saya anggap saya merasa dia cukup matang untuk bisa bantu saya. Oke, bahkan juga tentu kepada pembimbing saya Pak Sahat ya. Kenapa? Kalau saya nggak cerita teman-teman ya, pasti makin problem. Saya bersyukur ya, kalau saya tidak hidup muridnya, mungkin saya sudah ketemu psikiater hari ini. Karena saya orang yang gampang sekali cemas teman-teman ya. Oke, saya bersyukur banget ya, kita punya saudara-saudari yang kita bisa spend time, betul nggak? Betul ya? Sekarang ya kalau kita ada sedih, takut, kecewa, makin lagi pahit ya. Ini semua orang-orang kita bisa minta spend time dan nggak di charge loh, betul nggak? Ya, saya pernah spend time sama Irwan juga, betul nggak? Dia tahu banget waktu itu saya negatifnya seperti apa, betul nggak? Oke, tapi kamu nggak negatif kan bro? Nggak ya, oke, pastiin aja ya, oke? Dan itu membuat kita jadi sehat ya, kenapa? Karena kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan pikiran kita, betul nggak? Coba kalau kamu ke psikiater, berapa tuh nggak bayar sekarang? Ya, saya kalau konsultasi sama saya, ini bukan promosi ya, itu 1 juta lebih loh, 1 jam. Dan tapi kalau di dalam Tuhan, dalam jemaat Tuhan, bukan berarti kita memanfaatkan ya, betul ya? Itu gratis loh, cuma-cuma. Dan mereka mendengarkan. Dan kadang mereka adalah seorang konselor yang sangat luar biasa, yang membuat kita bisa balik lagi kepada Tuhan, betul ya? Oke, jadi kita nggak terbuka. Kita mesti berani untuk rendah hati. Apapun resikonya, kita mesti belajar cerita kepada orang-orang yang bisa membantu kita. Oke? Nah, ini ya yang kita harus lakukan. Kita harus admit. Kita harus akui bahwa kita lagi nggak oke. Betul nggak? Betul ya? Gampang nggak ini kita mengakui? Nggak gampang loh. Ya, mana ada orang bilang segini, bro, saya lagi lemah. Ada nggak? Nggak ada. Kalau ditanya, are you okay bro? Oke, betul kan? Betul ya? Nggak ada yang bilang di sini, oke, saya akui saya lagi lemah, pengumuman. Nggak ada. Betul ya? Oke. Kadang ditanya pun, tapi kamu kok lagi nggak happy ya bro ya? Oh, dari mana kamu? Kamu mah sensitif aja gitu kan? Gitu betul kan? Enggak. Jadi yang kedua apa? Kamu harus terima juga bahwa kamu lagi nggak oke. Saya harus belajar terima bahwa saya lagi nggak baik. Pertama tapi harus admit dulu. Akui ya. Yang kedua baru kamu terima bahwa kamu lagi nggak baik. Karena cuma ini obatnya. Oke? Kalau kamu terus kita melakukan ini, deny ya. Ini makin sulit teman-teman. Ya. Kalau ditanya, kamu baik-baik saja? Baik. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa kita lagi nggak baik. Betul ya? Oke, waktu kita ke dokter, betul ya,
Dokter kan pasti tanya, penyakit kamu apa, betul nggak? Keluhan kamu apa, betul nggak? Nah, coba kita bilang gini, dokter tebak aja. Pusing nggak dokternya? Pusing lah, oke? Kamu gejalanya gimana? Sakitnya di mana? Di pinggul gitu. Oh, itu faktor U, gitu ya. Oke? Pasti dia tanya gejalanya apa, tandanya apa, dan kita mesti cerita semua, betul nggak? Ketika kita cerita semua, dokter kasih apa? Kasih resepnya sesuai dengan keluhan-keluhan kita, kan betul nggak? Karena memang itu caranya. Betul ya, nggak bisa kita sangkal, saya oke, nggak masalah kok, saya baik-baik saja, saya rohani kok. Ya, kamu aja mungkin terlalu sensitif sama saya. Oke, nggak bisa teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya kita harus admit dan accept. Kemudian berikutnya, oke, sabar ya, kan 8 poin, betul nggak? Jadi ini udah poin keberapa? 3, betul. Poin pertama apa? Masih ingat nggak? Nah, lupa itu ya. Dicatat nggak? Enggak, bercanda ya. Kalau guru kan gitu ya, karena maaf ya kalau saya mengguru ya. Jadi pertama apa? Pasif sendiri. Yang kedua, karena kecewa dan pahit. Yang ketiga, kita karena makin kompromi. Nah, akhirnya kita lupa keselamatan yang Tuhan kasih secara cuma-cuma kepada kita ya. Kita lihat di poin ketiga ya. Efesus 4 ayat 30. Boleh minum dulu ya. Mudah-mudahan gak keselak nih. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Betul ya? Mendukakan itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris adalah grief, kita sudah tahu ya. Jadi membuat Roh Kudus itu sedih banget sama kamu. Oke, saya mau tanya kepada kita semua, apa yang bisa membuat orang-orang sedih sama kita? Oke, pasti banyak. Pertama kali pasti kelakuan-kelakuan kita, betul nggak? Pertama kali pasti sikap-sikap kita. Dan perkataan-perkataan kita pun bisa membuat orang-orang sekitar kita pasti sedih sama kita ya. Oke, jadi kita melakukan sesuatu yang sudah bertentangan dengan apa yang kita dulu tidak lakukan. Oke, karena sudah samar, sudah rabun, ya sudah nggak jelas panggilannya dan sebagainya. Oke, nah padahal apa? Padahal kan itu juga berkaitan ya dengan keselamatan kita juga loh. Saya selalu percaya bahwa keselamatan kita itu bukan berarti tidak dikerjakan, itu enggak. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita selamat karena perbuatan kita ya. Enggak bisa, karena keselamatan itu sudah karunia daripada Tuhan. Tapi saya percaya orang-orang yang tahu karunia keselamatan daripada Tuhan pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Betul ya? Enggak mungkin, karena itu adalah the best gift ya. Kita lihat di sini di Filipi ayat 2-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, teman-teman. Ini yang membuat saya terus mau berusaha, betul nggak? Rasanya berat banget saat itu, teman-teman. Aduh, kalau saya boleh nih ya, dalam pikiran saya udah tergoda banget ngomong sama pembimbing saya, ya, bro bisa nggak? Jangan saya nih, kasihlah kesempatan kepada orang-orang yang lebih baik daripada saya. Ada godaan-godaan seperti itu. Istri saya juga sering sekali ya kena muntahan daripada amarah saya nih. Oke? Tapi saya bersyukur ya memiliki seorang istri yang bukannya ngomporin ya. Bayangin ya kalau kita lagi lemah ya, udahlah gue nggak mau lagi mimpin grup ini. Tiba-tiba istri bilang, oh ya udah sama-sama yuk nih nggak. Makin gawat, nah betul nggak? Dan saya bersyukur punya seorang istri yang bisa menegur saya. Kamu hati-hati kalau ngomong ya. Hati-hati kalau ngomong. Nanti bisa kejadian. Dan saya bersyukur ya. Kadang cerewetnya istri teman-teman itu bagus loh. Suami setuju nggak? Suami setuju nggak? Oh nggak ada aminnya nih suami nih. Ya, kadang cerewetnya istri itu ya, bawelnya istri itu ya, itu adalah suara Tuhan. Betul. Istri-istri happy betul ya. Suami suara Tuhan apanya bro nih nggak? Betul ya? Enggak, kita harus bersyukur kalau punya pasangan yang kalau melihat kita nyaman, makin duniawi, memang banyak uang, memang asik ya betul enggak? Tapi saya bersyukur istri saya juga tahu kebutuhan kita, betul enggak? Tapi istri saya selalu mengatakan, jaga hati kamu. Saya dulu pernah kompromi ya, dulu janjinya waktu kita jadi muridnya, saya tidak akan pernah menggunakan minggu untuk kerja, betul enggak? Lagi semangat kan? Begitu udah banyak orderan tuh enggak? Sekali-kali minggu boleh dong. Ya, karena saya suka diminta
terbang ke Surabaya, kasih seminar di sana, itu kadang jatuhnya di hari Minggu. Sampai saya bilang sama istri saya, Han, ini ambil jangan ya. Sekali doang boleh nggak Han saya ambil? Ada loh. Dan istri saya bilang, ya terserah kamu, tapi kamu konsekuensinya apa? Hati-hati saya bilang. Karena semakin kamu ambil, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Makin tiap minggu nanti lama-lama apa? Si Denny minggu pada kemana? Betul nggak? Ya kan? Hati-hati teman-teman. Itu cara iblis, betul nggak? Kompromi kan? 1 minggu apa? Nggak apa-apa kan? Lama-lama 2 minggu ya. Lama-lama 3 minggu, lama-lama hilang. Kalau Pak Audi bilang apa? Mundur tanpa berita ya. Muntaber, betul ya? Oke? Nah ini teman-teman, jadi kita harus jaga keselamatan kita ya. Dengan takut dan gentar. Hati-hati dengan kenyamanan. Siapa sih di sini yang gak suka dengan kenyamanan? Bohong ya. Setiap daripada kita suka dengan kenyamanan, makanya kita cari duit terus, betul gak? Ya kan, tapi saya percaya hidup itu gak cuma itu doang ya. Kita juga punya panggilan, kita juga punya tugas dari Tuhan ya. Oke? Nah yang terakhir, wah, tepuk tangan dong, ini poin terakhir nih ya. Ya. Saya udah janji sama diri saya jangan lebih dari 40 menit ya. Oke. Makin cepat makin bagus, oke. Nah, ini kenangan dan keputusan. Oke. Saya percaya kita harus punya kenangan yang manis dengan Tuhan, bukan kopi kenangan ya. Walaupun itu logonya logo kopi kenangan ya. Sengaja sis biar mereka ingat, please. Oke. Biar mereka nempel khotbahnya, oke. Nah, kenangan dan harus ada keputusan. Kita lihat di Roma ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Oke. Ini saya kalau lihat foto ini saya mau nangis. Ini hari terakhir saya di Amerika dan saya bersyukur ya, saat itu saya sangat bergumul banget untuk pulang ke Indonesia karena pekerjaan saya sudah bagus, penghasilan saya sudah oke. Bahkan di sana saya mau ngambil nursing, mau kredit rumah, sudah pakai mobil ya, secara duniawi boleh dikatakan saya sudah cukup sukses, betul nggak? Tapi ketika fakta mengatakan bahwa visa saya tidak bisa diperpanjang, saya di-challenge sama pembimbing saya, Denny, kamu nggak bisa lagi ilegal. Karena itu benar-benar gak sesuai dengan firman. Sampai saya sakit hati loh. Saya bilang ini kok gak ada empatinya ya. Saya coba sampai saya ke satu kota, diskusi sama lawyer, bayar lawyer, konsultasi, tapi gak ada yang work out. Gak ada satupun yang berhasil. Sampai toh gak ada satu pengacara yang kasih nasihat seperti ini nih. Kamu kawin aja sama orang sana. Kalau saya kawin sama orang sana, saya gak kawin sama leng-leng ya. Oke, sampai pengacara loh. Namanya juga orang dunia, betul gak? Kawin aja, pura-pura hidup berumah tangga berdua. Wah, waktu itu nggak apa dalam diri kami tergoda banget karena semuanya sudah oke. Tuhan, kenapa saya mesti pulang nih nggak? Ya, sudah mau ambil degree, sudah punya mobil, sudah punya tabungan, semua sudah oke, sudah settle. Why cannot live here? Saya bilang sama Tuhan. Ya, kenapa saya nggak boleh tinggal di sini nih nggak? Akhirnya apa? Saya bersyukur banget. Saya beberapa hari nggak bisa tidur. Sampai ada satu momen dalam diri saya, itu mimpi buruk teman-teman ya. Saya sampai bangun tiba-tiba di tengah malam, mimpi karena saya udah di Bandung. Dan saya saking kaget, jantung berdebar-debar, saya lihat kanan kiri saya, aduh untung saya masih di Amerika. Dikirain orang tinggal di Bandungnya, ternyata acan di Bandung ya. Dan saya benar-benar, saya nggak bisa tenang. Tapi saya bersyukur ya punya saudara-saudara di dalam Kristus ya. Dan mereka, saya nggak minta mereka loh. Tapi mereka tahu saya lagi bergumul banget. Ini adalah calon istri pembimbing saya. Yang satu lagi adalah roommate saya. Dan puji Tuhan mereka masih setia. Oke, pembimbing saya nggak bisa nganterin saya karena dia lagi kerja. Oke, dan saya diantar sampai ke airport, ke bandara. Dan saya merasa kok tenang ya. Pada beberapa hari sebelum saya pulang, saya itu begitu bergumul sampai bangun, mimpi buruk, keringetan. Karena saya merasa mimpi buruk kalau saya pulang lagi ke Indonesia. Sorry ya, bukannya berarti Indonesia jelek ya. Enggak, Indonesia cakep kok. Oke, tapi saya sudah nyaman di sana. Semuanya sudah settle di sana, oke.
Dan ini yang membuat saya setiap kali saya mengenang masa lalu saya di mana saya dimenangkan Tuhan, itu yang kadang membuat saya jadi tersentuh, betul nggak? Ingat loh foto ini, ingat loh bagaimana Tuhan menangin kamu. Oke ya, dan kadang teman-teman ya, saudara-saudari ya, kadang kita harus membuka foto-foto lama dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita pernah semangat loh. Tapi jangan dulu aja, sekarang pun kita mesti terus berjuang, betul ya? Oke? Dan saya bersyukur rasanya tenang, lega, masuk pesawat. Ya, visa saya sudah overstay, untung aja saya nggak dihukum ya di sana, dan saya pulang dengan selamat di sini ya. Dan yang kedua memotivasi saya, kenangan berikutnya adalah ibu saya. Ya, ibu saya ini waktu dibaptis zaman COVID, ya, dan saya tidak pernah menyangka ibu saya bisa jadi murid. Dulu saya suka berdoa, si Wuri kakak ipar saya pernah study sama dia, mental, betul nggak ya? Itulah dulu mami ya. Oke, people pleaser banget kan, suka nyukain orang ya. Study lagi sama beberapa orang dan tidak pernah terjadi. Waktu pas COVID di-studyin sama mertua saya. Memang kalau mertua saya jangan ditanya ya, Ai Munchen ya. Oke, kencengnya minta ampun cuy ya kan, kenceng banget ya. Dan nggak tahu iman dari mana, saya aja anaknya nggak punya iman, betul nggak? Dan apalagi dulu waktu saya juga lagi, dulu saya masih semangat betul ya. Zaman-zaman online, betul nggak? Saya semangat dulu zaman-zaman online ya. Oke. Dan akhirnya sampai kita mau ke Bandung nggak bisa. Kenapa? Karena COVID-nya lagi Delta, ingat nggak? Aduh, saya sedih banget ya, saya pengen banget ada di situ lihat baptisannya. Tapi saya bersyukur ya, ditunda 2 minggu berada di situ, tapi COVID-nya naik terus. Saya telepon kepada pemimpin saya di Bandung ya, saya challenge Pak Charles ya, ayolah kita beriman dikit dong, masa kita takut sama COVID sih? Akhirnya mereka juga mungkin terbuka kali ya, karena pada takut lagi Delta itu. Akhirnya apa? Yaudah bro, kita akan baptis hari itu di tempat di Bandung. Swimming poolnya gede banget, akhirnya dia dibaptis. Waduh, tau gak, waktu saya melihat ini ya, lihat ini lagi ya. Aduh Tuhan, saya kangen. Saya kangen, udah lama gak kayak gini ya. Kemudian tentu yang terakhir, ya ini my biggest enemy ya. Ini musuh saya dulu waktu dia belum bertobat ya. Aduh, kalau saya lihat Dylan ke gereja tiap minggu ya, saya stres teman-teman ya. Itu muka ditekuk terus ya, kapan pulang ya kan. Ributnya tuh gak, kalau dulu ya, Dylan itu ya. Ributnya selalu apa? Pulang. Bahkan dalam diri saya, udah kamu gak usah ikut lah nanti. Tapi sekarang saya gak boleh ngomong gitu, saya mesti nahan diri, betul gak? Semakin saya ngomong gitu dia makin apa? Makin happy, betul gak? Nah, dan saya bersyukur ya, akhirnya Dylan belajar Alkitab setelah sekian lama ya. Terima kasih ya, tepuk tangan kepada Teens Mentor, kepada saudara-saudari dalam Kristus yang pernah punya andil kepada hidup seorang Dylan ya. Oke, dan akhirnya Dylan memberi diri dibaptis. Ya, saya juga kaget sampai saya tanya dia, Dil, San, kamu dapat angin dari mana sih tiba-tiba mau belajar Alkitab sama Rainer? Saya bilang, ya nggak tahu Dad, pokoknya kita Rainer ngomong itu kita connect gini nggak. Dan saya bersyukur ya mendengarkan satu advice dari salah satu brother yang tiap kali saya sering utarakan. Melalui brother ini saya akhirnya meminta Rainer kontak Dylan dan akhirnya Dylan belajar Alkitab, akhirnya dia menjadi murid. Oke, kalau saya lihat 3 foto ini ya. Aduh, brother sisters, masa sih kita gak mau kerja keras buat Tuhan? Please lah, betul gak brother sister? Masa sih kita mau egois terus, betul gak? Sudah capek, ada waktunya kita egois, ada waktunya kita memberi lagi di dalam Tuhan ya. Saya tahu gak gampang brother sisters ya, apalagi kita yang sudah lama, sudah punya banyak pengalaman. Kadang itu yang membuat kita jadi malah gak lagi mudah peka kepada firman Tuhan ya. Dan tentu yang terakhir ini juga ada. Siapa yang nggak kenal Fardi di sini? Ya, menurut saya Bro Fardi ini ya, bolehlah muji orang, nggak ada orangnya betul ya. Oke, kalau nggak nanti kadang kalau dipuji terlalu baik tuh suka belagu ya, benar nggak? Iyalah, siapa sih yang nggak suka pujian ya? Nah, tapi saya lihat Bro Fardi ya, I think for me Bro Fardi itu is the most encouraging brother. Setuju ya teman-teman ya? Dia orang yang memberi dari keterbatasannya. Ini orang ya, kadang saya mesti tegur dia juga gitu nih kan. Kadang memberinya kelewatan. Itulah Fardi ya. Oke. Jadi saya tuh waktu itu pernah reach out sama Nicholas, adik anaknya. Pernah study sama dia. Saya pernah samperin ke rumahnya, pernah doa bareng di tamannya, di tempat komplek mereka. Dan gak berhasil. Tapi saya begitu melihat salah satu sahabat seperjuangan saya di dalam Tuhan ya. Melihat anaknya dibaptis, siapa yang gak happy dong? Saya sebagai satu perjuangan dengan satu grup ya, kita sukacita banget. Saya datang baptisannya,
Ya grup nih, saya ingetin ya grup saya ya. Kamu kalau ada anak baptisan datang. Jangan gak datang. Karena itu merayakan sukacita kita. Betul gak? Ya, kita harus be there. Kita harus support saudara-saudara kita yang sedang sukacita. Dan ketika melihat dia dibaptis, saya merasa I was part of it. Saya bagian daripada itu. Memang yang membaptisnya, yang memenangkan dia bukan saya. Tapi kan saya percaya kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan ya. Oke? Itu ya dari saya ada 4. Hati-hati ya dengan kepasifan dan ketersendirian. Yang bisa dibuat itu karena kecewa dan kepahitan. Banyak sekali orang-orang meninggalkan Tuhan dan tidak semangat karena itu ya. Dan kita harus juga, akhirnya itu membuat kita jadi kompromi. Akhirnya kita lupa bahwa Tuhan sudah kasih keselamatan yang begitu berharga. Dan kita mesti mengingat bahwa banyak kenangan-kenangan manis yang Tuhan kasih sama kita. Kita juga mesti kasih keputusan juga ya. Bahwa kita mesti ada keputusan. Tidak bisa kita cuman duduk, diam, mengingat kemenangan itu. Tapi kita juga tidak ada keputusan. Kita harus ada keputusan untuk mau terus berjuang di dalam Tuhan ya. Saya akan tutup dengan ini ya. Even a small flame can spark a wildfire when it is faithful. Setuju ya teman-teman ya? Walaupun apinya kecil, tapi dia bisa memercikan ya api yang begitu luar biasa ya. Ketika kita setia. Mari kita terus berjuang dan setia di dalam Tuhan. Ya, itu saja dari saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhanku Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan bisa kembali diingatkan, kembali lagi di refresh Tuhan. Saya hanya cerita aja Tuhan, pengalaman saya sebagai murid Engkau sudah cukup lama Tuhan. Dan saya bisa melihat bagaimana Engkau terus bekerja. Engkau tiada henti terus mengingatkan saya Tuhan, mengingatkan kita semua Tuhan, menegur kita, membimbing kita Tuhan. Dan agar kita selalu ingat Tuhan, bahwa keselamatan yang kita punya hari ini Tuhan adalah keselamatan yang merupakan anugerah daripada Engkau Tuhan. Bantu hati kita Tuhan agar kita tidak terlalu condong kepada dunia Tuhan. Karena kita manusia yang kita tahu roh itu begitu kuat. Tapi daging itu begitu lemah Tuhan. Bantu kita terus bisa hidup di dalam rasa syukur. Kita selalu ingat Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami karunia. Layaknya lah kita lakukan, gunakan karunia-karunia itu untuk bisa berdampak. Sehingga kita bisa menjadi api yang terus menyala dan bahkan berkobar. Sehingga kobarannya itu bisa menghangatkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan bisa berdampak kepada siapapun yang ingin kenal dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak untuk kehormatan dan kesempatan ini boleh sharing Tuhan. Semoga sharing yang saya tadi beritakan itu bisa membantu kita semua. Menguatkan kita semua, menghibur kita semua, bahkan menegur kita semua. Agar kita menjadi orang-orang yang terus dan murid yang semangat di dalam Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin.